Baik, selamat berjumpa kembali sahabat family creator semuanya dan sahabat tani di mana saja berada. Hadir lagi bersama saya channel family creator, channelnya para petani anak negeri ini. Berikut ini saya akan membahas kepada para petani semua mengenai jenis-jenis rumput yang sangat bermanfaat bagi lahan pertanian kita, khususnya petani sawit di Indonesia. Sebenarnya yang saya rangkum di sini ada 3 jenis rumput yang sangat diperlukan dalam perkebunan karena sifatnya dapat mengekstrak unsur hara di dalam tanah. Dari ketiga jenis gulma atau rumput ini sering atau kadang kita kategorikan sebagai rumput-rumput yang mengganggu, padahal rumput-rumput ini justru lebih cepat mengembalikan kesuburan tanah, lebih-lebih seperti tanah bekas galian, tanah yang padat akibat penumpukan limbah erosi. Rumput ini bisa mengendalikan dan mengelola tanah tersebut dan menetralisir keasaman dalam tanah. Kriteria daripada rumput ini yang pertama karena akarnya sangat kuat, bisa menembus tanah-tanah yang keras di mana tanah tersebut sedang dalam kekurangan oksigen. Oksigen di dalam tanah sangat diperlukan supaya tanah tersebut bisa menjadi media populasi dan perkembangan mikroorganisme di dalam tanah. Jika tanah tersebut padat atau keras, otomatis mikroorganisme tidak dapat berkembang di dalam tanah tersebut. Maka dengan adanya bantuan rumput ini, kita bisa dibantu untuk menyuburkan tanah kita, dan dengan adanya rumput ini bisa membantu dalam pertumbuhan mikroorganisme dalam tanah tersebut. Dengan tumbuhnya rumput ini, permukaan tanah yang padat dapat ditembus oleh akar-akar tumbuhan ini. Meskipun tanahnya marginal sekalipun, rumput ini tetap bisa tumbuh. Walaupun dalam kondisi unsur hara yang sangat minim, rumput ini juga bisa menyesuaikan diri karena dengan kelebihannya dapat mengekstrak unsur hara sendiri di dalam tanah. Selain itu, meskipun akarnya tidak mengandung residuum pada yang satu ini, rumput ini tetap memiliki peran penting dalam ekosistem. Rumput yang satu ini sering digunakan sebagai pakan ternak dan memiliki sifat yang mampu menahan erosi tanah, yaitu salah satu jenis rumput ini yang pertama yaitu rumput sinyal atau dengan nama lain rumput Brachyria decumbens. Rumput sinyal ini adalah jenis rumput yang sangat diperlukan di dalam perkebunan, yang mana rumput ini mengandung berbagai unsur hara terutama nitrogen, fosfor, dan kalium yang penting untuk pertumbuhan tanaman. Selain itu, rumput ini juga mengandung unsur hara makro seperti kalsium, magnesium, dan unsur-unsur hara mikro lainnya seperti belerang, dan unsur hara lainnya seperti besi, tembaga, dan molybdenum. Nah, banyak sekali unsur hara yang dihasilkannya. Rumput sinyal ini dikenal karena kemampuannya dalam menyerap unsur hara dari tanah, terutama P dan N. Berkat sistem perakaran yang baik, sistem perakaran ini juga membantu dalam menjaga kesuburan tanah. Selain unsur hara tersebut, rumput ini juga mengandung protein kasar dan serat kasar. Bahkan rumput ini juga dikenal sebagai BD atau rumput sinyal
yang memiliki banyak manfaat bagi ternak. Rumput ini merupakan sumber pakan yang berkualitas tinggi, tahan terhadap kekeringan, dan dapat meningkatkan produktivitas ternak, khususnya sapi perah. Rumput sinyal memiliki kandungan protein, serat kasar, dan mineral yang baik, sehingga dapat memenuhi kebutuhan nutrisi ternak. Penelitian menunjukkan bahwa rumput sinyal dapat meningkatkan produktivitas susu pada sapi perah, terutama pada musim hujan saat ketersediaan daun rumput yang lebih banyak. Rumput sinyal ini adalah pilihan yang tepat untuk para peternak karena kualitasnya, daya tahan terhadap kekeringan, dan manfaat lainnya bagi produktivitas dan kesehatan ternak. Rumput ini dapat menjadi solusi bagi peternak untuk menyediakan pakan berkualitas tinggi dan mengurangi masalah kekurangan pakan, terutama di daerah tropis. Nah, itulah betapa pentingnya rumput sinyal ini kita kembangkan di perkebunan kita, baik itu di perkebunan kelapa sawit atau perkebunan lainnya, karena sangat bermanfaat bagi tanah dan bagi ternak kita. Nah, berikut ini juga kita bahas jenis rumput yang sangat diperlukan dalam perkebunan, yaitu yang kedua adalah sambung rambat, atau dengan nama lain Micania micrantha. Sambung rambat juga merupakan jenis rumput yang sangat diperlukan dalam perkebunan. Tumbuhan ini bisa bermanfaat untuk menutup tanah guna mempertahankan kelembapan tanah. Gulma yang sering mengganggu di area piringan atau gulma yang sering tumbuh merambat, contohnya sambung rambat atau Micania ini, bahkan gulma cover crop dapat dikategorikan sebagai gulma bila tumbuh di area piringan, kadang sangat menjengkelkan karena pertumbuhannya sangat cepat. Namun, gulma ini bisa digunakan untuk tumbuhan penutup tanah. Sering kita melihat beberapa perusahaan menanam jenis cover crop atau kacangan di areal perkebunan. Ini karena hanya untuk mengembalikan kesuburan tanah. Karena jenis kacangan ini banyak mempunyai kandungan unsur hara N. Maka, tak kalah pentingnya dengan sambung rambat ini. Dengan adanya tumbuhan jenis sambung rambat ini, biasanya tanah di sekitar tersebut akan subur karena mikroorganisme dalam tanah dapat berkembang dengan baik. Sambung rambat atau Micania micrantha mengandung berbagai unsur mikro. Berikut kita kupas masalah kandungan mikro dalam sambung rambat. Kandungan unsur hara mikro dalam sambung rambat yaitu besi terdapat 0,07% dan pada batang 0,08%. Kemudian kandungan unsur hara makro lainnya seperti mangan. Pada daun terdapat 28,14 mg per kilogram dan pada batang 13,32 mg per kilogram. Sedangkan tembaga pada daun terdapat 17,90 mg per kilogram dan pada batang 76,1 mg per kilogram. Kemudian seng. Pada daun terdapat 49,13 mg per kilogram dan pada batang 11,38 mg per kilogram. Unsur hara makro seperti besi, mangan, tembaga, dan seng sangat penting bagi pertumbuhan kesehatan tanaman. Micania micrantha memiliki kemampuan untuk menyerap unsur hara ini, sehingga dapat digunakan sebagai sumber pupuk organik atau untuk meningkatkan kualitas tanah. Nah, betapa pentingnya unsur hara mikro bagi tanaman kelapa sawit atau tanaman di sekitar kita. Karena gulma-gulma ini juga perlu kita jaga kelestariannya.
Berikut ini jenis rumput yang sangat diperlukan dalam perkebunan kita, yaitu yang ketiga adalah putri malu. Daun putri malu merupakan tumbuhan yang berasal dari Amerika Selatan, tapi juga tumbuh di negara lain seperti Asia, Australia, dan Afrika. Tumbuhan liar ini dikenal mampu merespon sentuhan dengan cara menutup daunnya. Hal ini diketahui sebagai bentuk pertahanan terhadap hewan pemakan tumbuhan yang ada di sekitarnya. Daun putri malu mengandung berbagai nutrisi yang bermanfaat bagi tubuh, atau PGPR atau Plant Growth Promoting Rhizobacteria. Pada tanaman ini sangat diperlukan untuk pertumbuhan atau kesuburan tanah, karena akar ini merupakan sumber PGPR yang baik yang mengandung bakteri Rhizobium, Bacillus, dan Pseudomonas yang dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman dengan cara menambah nitrogen, melarutkan fosfor, dan menghasilkan zat pengatur tumbuh. Nah, tanaman ini sangat diperlukan sekali untuk kesuburan tanah para petani semuanya. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa akar pada tanaman ini mengandung rhizobium dan merupakan zat yang menghasilkan pengatur tumbuh bagi tanaman. Tumbuhan putri malu juga pernah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Oleh sebab itu, silakan Bapak Ibu sahabat tani semuanya simak di video-video saya yang sebelumnya. Banyak bermacam ilmu di sana, berbagai pengetahuan yang saya sudah sampaikan, sediakan di video-video saya sebelumnya. Termasuk masalah dengan tumbuhan putri malu ini, yang mana tumbuhan putri malu selain bermanfaat untuk tanaman, juga bermanfaat untuk kesehatan dan kejantanan pria. Nah, betapa pentingnya tumbuhan-tumbuhan itu atau rumput-rumput ini demi mempertahankan kesuburan tanah kita. Perlu Bapak Ibu ketahui, dengan adanya unsur-unsur organik dalam tanah, maka pupuk yang kita berikan kepada tanaman akan dipertahankan, dan sebaiknya jika kandungan organik dalam tanah tidak ada atau minim keberadaannya, maka unsur hara dalam tanah tersebut tidak akan bisa bertahan lama dan akan hilang begitu saja. Dan bahkan unsur hara dari pupuk kimia tidak bisa diserap oleh tanaman. Oleh sebab itu, dalam hal ini petani harus tahu betapa pentingnya organik di dalam tanah. Nah, Bapak Ibu sahabat tani semuanya, itulah jenis-jenis rumput yang sangat diperlukan dalam perkebunan kelapa sawit atau kebun lainnya. Dan sebelumnya, mohon luangkan waktunya untuk menekan tombol like dan subscribe, serta share ke teman-teman lainnya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih juga kepada teman-teman pemirsa semuanya atas kesempatannya menonton video ini. Dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.